Siapa di sini yang sering melakukan silent treatment, baik itu ke teman, ke pacar, bahkan ke keluarganya saat setelah terjadi adu argumen karena perbedaan pendapat? Mungkin sebagian dari kita sering dan pernah melakukan kebiasaan silent treatment ini baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, teman-teman, kebiasaan silent treatment ini merupakan kebiasaan yang buruk ya. Kenapa? Karena silent treatment ini bukanlah solusi dari pemecahan masalah. Malah ini akan memperpanjang dan memperburuk masalah kalian. Jadi, kali ini aku bakal membahas tentang silent treatment ini secara lebih dalam supaya kita lebih tahu apa itu silent treatment dan apa dampaknya agar nantinya kita tidak lagi terbiasa untuk melakukan kebiasaan silent treatment ini ketika ditimpa oleh masalah. Tapi, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu silent treatment? Nah, nanti aku akan membahas dan menjelaskan tentang silent treatment ini secara lebih dalam lagi bersama teman-teman semua. Nah, tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Alianisha Syazwani. Aku merupakan mahasiswa sosiologi Universitas Andalas. Kenapa aku membahas topik silent treatment ini? Karena sebagai seorang remaja, aku sendiri sebenarnya sering melakukan kebiasaan silent treatment ini dan tentunya teman-teman juga mungkin pernah dan sering melakukannya ya. Lagi juga ini sangat relate dengan kehidupan kita sebagai seorang remaja dan mungkin lebih relate lagi kepada teman-teman yang memiliki pasangan. Jadi, untuk mengurangi kebiasaan silent treatment ini, mari kita bahas bersama-sama. Kita cari tahu lagi tentang silent treatment ini secara mendalam. Nah, sebelum kita membahas silent treatment ini lebih dalam lagi, tentunya kita harus tahu dulu tuh apa itu silent treatment. Jadi, silent treatment merupakan perilaku atau kebiasaan seseorang mengabaikan orang lain, menghentikan komunikasi, bahkan mendiami orang lain sebagai lawan bicaranya ketika dia dalam adu argumen. Biasanya, silent treatment ini tuh sering terjadi antara atau di dalam hubungan sepasang kekasih yang mungkin sedang mengalami ketegangan adu argumentasi yang sangat intens sehingga salah satu pihak memilih untuk melakukan silent treatment sebagai bentuk penghindaran dia dari masalah tersebut. Silent treatment juga bisa terjadi antara anak dan orang tua, antara kita dengan teman kita, antara kita dengan kerabat, bahkan dengan rekan kerja gitu. Biasanya silent treatment ini tuh terjadi ketika setelah terjadinya adu argumen yang lumayan intens antar individu. Nah, jadi sikap ini tuh bisa juga dibilang merupakan suatu bentuk penolakan dalam berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Selanjutnya, mari kita membahas tentang ciri-ciri orang yang melakukan silent treatment. Yang pertama, dia menolak untuk berbicara. Jadi ketika seseorang itu ditanyai, kamu kenapa diem-diem aja, kamu kenapa cuekin aku, dia akan memilih untuk diam, dia akan menolak pembicaraan tersebut. Nah, yang kedua yaitu dia tidak mengakui apa yang orang katakan. Nah, yang ketiga yaitu mengabaikan telepon, pesan teks, atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Selanjutnya yaitu dia berpura-pura tidak mendengarkan. Nah, dan ciri-ciri yang sangat menjengkelkan selanjutnya itu orang tersebut akan memilih untuk pergi dalam waktu yang lama, lalu tiba-tiba muncul kembali dan dia berlagak seperti tidak ada terjadi apa-apa sebelumnya, seolah-olah everything is okay gitu. Nah, dilihat dari beberapa ciri-ciri silent treatment yang telah aku sampaikan tadi, terlihat bahwa kebiasaan silent treatment ini merupakan kebiasaan yang sangat buruk dan dapat merusak emosional orang lain. Selain memperpanjang masalah, silent treatment juga dapat merusak emosi lawan bicaranya. Silent treatment ini memiliki dampak terhadap korban yang merasakan silent treatment ini, yaitu dia akan merasakan ketakutan, kegelisahan, merasa dikucilkan, merasa tidak dihargai, merasa rendah diri, merasa putus asa, hingga frustasi. Jika perlakuan silent treatment ini terjadi secara berulang kali, maka dampak tersebut dapat berkembang menjadi masalah kesehatan, sindrom kelelahan kronis, kecemasan, bahkan depresi. Jadi mungkin teman-teman semua bisa dipikir-pikir lagi ketika ingin melakukan silent treatment terhadap lawan bicaranya, karena bisa dilihat dampaknya sangat-sangat buruk terhadap korbannya gitu. Nah, dari beberapa poin materi tentang silent treatment yang telah aku sampaikan tadi, aku berharap semoga teman-teman semua mengerti dengan apa yang telah aku jelaskan dan mendapatkan manfaat dari materi yang telah aku sampaikan tadi. Dan juga tentunya setelah mengetahui
mengetahui tentang silent treatment ini, aku berharap semoga kita tidak lagi terbiasa untuk melakukan silent treatment ini untuk menyelesaikan masalah. Karena seperti yang telah kita ketahui tadi, dampaknya lumayan buruk dan dapat menguras emosi seseorang. Nah, dan tentunya setelah mengetahui dampak-dampak silent treatment ini, tentunya kita akan lebih bijak lagi dalam bertindak, dalam menyelesaikan masalah, tidak lagi membiasakan kebiasaan silent treatment ini untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasanku dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.